Beli polis 200.000 dapat e-voucher 50.000. Ajak teman dapat lagi 50.000. Pemirsa, sidang cerai pasangan selebriti Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi harus digelar secara virtual di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang beragendakan duplik ini tak dihadiri Ririn dan Aldi. Oke, update-nya hari ini adalah agendanya duplik di tanggal 21 Oktober 2021 secara electronic court atau e-litigasi. Jadi karena persidangan melalui e-litigasi sehingga tidak dihadiri langsung di ruang persidangan karena secara e-court. Nanti ketika pembuktian di tanggal selanjutnya, sedangkan agenda tanggal 28 Oktober 2021 adalah pembuktian atau terlebih dahulu apakah ada duplik rekonvensi atau tidak dilihat nanti. Kalau tidak ada duplik dalam rekonvensi maka itu beranjak ke agenda selanjutnya. Kalau Aldi aku nggak tahu, tapi aku yang pasti udah masukin gugatan cerai. Dicek aja di Pengadilan Agama. Ririn dan Aldi seolah sudah pasrah pada nasib rumah tangga mereka sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum dan pihak pengadilan. Lalu benarkah Aldi masih berusaha meluluhkan hati Ririn agar mau rujuk demi anak-anak? Jika termohon mengajukan gugat balik, ya, maka pihak pemohon harus mengajukan duplik rekonvensi. Yang jelas agenda tanggal 28 Oktober 2021 itu diberikan waktu untuk duplik rekonvensi. Kalau tidak ada duplik rekonvensi, yang jelas itu diberi waktu aja dulu untuk duplik rekonvensi. Saya nggak tahu, nggak dengar apa-apa malah. Tapi pas ini nggak ada apa-apa justru ya. Mungkin pembuktian secara tertulis atau gimana, yang jelas diberi waktu dulu untuk duplik rekonvensi. Nanti agenda selanjutnya dilihat di tanggal 28 Oktober tersebut. Kabarnya Ririn dan Aldi akan melanjutkan sidang cerainya kembali pada tanggal 28 Oktober mendatang dengan agenda duplik rekonvensi. Namun jika tidak adanya duplik rekonvensi, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak. Pembuktian hadir di persidangan. Di dua-duanya, baik pihak penggugat maupun pemohon maupun termohon hadir di muka persidangan. Tapi kalau memang seperti itu ya nggak apa-apa, berarti bagus kan, berarti memang sama-sama keinginan cerainya sudah sama. Sejak mediasi mengalami kebuntuan, pihak Ririn memang ingin proses perceraiannya tidak berlarut-larut. Ia berharap pihak Aldi kooperatif agar mereka bisa bercerai secara baik-baik. Bagaimanapun juga, di antara mereka ada anak-anak yang psikologisnya harus dijaga. Ini masih dalam proses, kami belum dapat bisa menyampaikan karena kalaupun sidang di dalam secara langsung di muka persidangan itu harus secara tertutup untuk umum. Untuk kasus perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak itu persidangannya secara tertutup untuk umum. Jadi tidak dipublikasikan atau tidak boleh masyarakat tahu persidangan tersebut. Kecuali nanti pembacaan hasil putusan baru dapat terbuka untuk umum. Yang namanya hubungan pasti kan ada up and down-nya gitu kan. Ya kalau saya ngerasa bahwa ini adalah sebagai sesuatu yang bumbu-bumbu kehidupannya mereka aja gitu ya. Mungkin ya kita nggak pernah tahu besok atau lusa mereka baikan. Saya sih masih berpikiran mereka bisa baikan lagi, bisa akur lagi kayak dulu gitu kan. Kan bagaimanapun kan ada anak sekarang ini kan, bukan cuma sekedar pacaran. Ririn juga tak mau mengomentari isu miring yang menyebutnya menjalin cinta dengan Jonathan Frizzy alias Ijong.
udah nanti aja, doanya dong pasti, mudah-mudahan lancar semuanya, baik aja, happy aja semuanya, lancar baik aja. Yang diduga perselingkuhan tuh kapan? Kan saya udah bilang, sebenarnya sudah tidak harmonis jauh sebelum 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang bahkan. Ririn itu dikenalkan kan dan mulai main film sama Ijong itu kalau nggak tahu di tahun 2019 atau 18 atau 20 nggak tahu deh. Tapi kecemburuan ini sudah dari awal gitu. Nah, mentok-mentoknya mungkin chemistry si Jonathan ini ketemu ketika berpasangan sama Ririn. Nah, itu yang membuat kecemburuan si perempuan ini menjadi-jadi. Ya, mungkin karena ya kejadiannya bareng-bareng, Dena juga lagi ada, Ijong juga lagi ada masalah dengan Dena, Ririn juga ada masalah dengan Aldinya. Ya, itulah yang bikin jadi ceritanya lebih panas gitu kan. Jadi orang mengait-aitkan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain.